Selamat pagi semuanya. Pada pagi ini kita akan mulaikan ibadah kita yang penuh dengan kuasa Tuhan yang terus akan memampukan kita. Kita akan nyanyikan pujian menyenangkan-Mu.
haleluya. Kita percaya Tuhan disenangkan. Dia ada di dalam hati kita, Dia ada bersama kita, maka Dia ada di dalam setiap hati anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi ini ya saudara. Dengan iman kita mengatakan, kita yakini karena kuasanya tidak pernah berubah saudara. Yang berubah kadang iman kita ya saudara. Terima kasih. Kita akan nyanyikan pujian Ku Tahu Roh Allah ada di sini dengan iman saudara. Yakini saudara, kita walaupun kita ibadah dengan tidak ada hadir di gereja, kita percaya rohnya tidak dibatasi oleh gedung gereja saudara. Terima kasih. Kita akan nyanyi sore haleluya untuk Allah Raja. Kita akan nyanyikan segala puji syukur.
Haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita ya saudara. Walaupun kita di rumah tetap kita on fire saudara. Puji Tuhan, kita akan memuji memuliakan Dia. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan nyanyian pujian firman perintah bagi Terang terang di jalan
Ada firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu berkuasa untuk menolong kami dalam masa kesusahan kami, meluruskan kami ketika kami mulai kehilangan arah Tuhan. Terima kasih banyak buat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Tuhan Yesus, hati kami siap Tuhan. Kami sangat siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang tidak hanya mendengar tapi melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita pada saat pagi hari ini di minggu yang kelima kita beribadah lewat online seperti sekarang ini. Puji Tuhan, sekali lagi apa yang terjadi, mari ambil hikmah atau mari setiap kita boleh mendengar apa pesan Tuhan di dalam hidup kita di tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini. Amin Bapak Ibu, selamat siang, selamat pagi. Selamat kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terutama selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Gembala Agung kita, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena kemurahan-Nya yang luar biasa, kita masih boleh lagi mendengarkan firman Tuhan, terutama bagi saya yang masih bisa melayani saudara oleh karena kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, dan terima kasih kepada Bapak Gembala yang kembali masih mempercayakan saya untuk melayani saudara lewat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Saudara yang kekasih, kadang materi yang Bapak Gembala percayakan kepada saya menurut saya, waduh, Papa aja yang dari sana khotbah live, tapi kata Bapak Gembala biar saja dulu. Jadi saya selesaikan dulu materi yang benar-benar dikasih oleh Bapak Gembala, dan lewat tuntunan Roh Kudus kadang juga meleset-meleset sedikit sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, suara Tuhan yang datang itu apa dan maunya Tuhan itu apa, itu yang saya sampaikan kepada saudara. Amin. Buat saya dan buat saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, memberkati kita pada saat pagi hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keadaan seperti ini, firman Tuhan menjadi pegangan di dalam hidup kita. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Maaf saudara, suara tidak terlalu bersahabat. Tapi biar Roh Kudus tolong kita pada saat pagi hari ini, supaya setiap firman Tuhan boleh didengar dengan baik dan boleh kita menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi firman Tuhan jelas, dan memang Alkitab jelas katakan, pemazmur katakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan yang luar biasa, pujian tadi sudah membawa kita pada satu pemahaman di mana waktuku bimbang dan hilang jalanku, hanya firman Tuhan yang bisa menerangi kita. Dasarnya memang dunia ini adalah penuh dengan kegelapan, dan firman Tuhan itu adalah terang bagi kita. Amin. Saudara, terang. Dan saya rindu untuk membahas sedikit tentang ayat firman Tuhan ini. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, pelita itu, saudara pernah lihat pelita? Saudara tahu pelita? Nah, kalau saudara menyalakan pelita, pelita itu hanya dalam lingkungan yang kecil. Dia bukan obor, tetapi dia pelita. Nah, dia pelita, makanya dibilang pelita bagi kakiku. Pelita itu hanya untuk lingkungan yang kecil, untuk kaki kita supaya tidak terantuk. Ketika ada lubang, kita udah tahu, oh ini lubang, kita harus menghindar. Ketika kita melihat, wah ini ada, maaf bicara, ada kotoran, oh iya, waduh, untung ada pelita, saya bisa lihat ya. Saya bisa lihat sekeliling kita, sejangkauan mata, sejangkauan pelita, cahaya pelita itu ada. Ya. Nah, namun juga dikatakan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara,
terang bagi jalanku ini ibarat lampu mobil yang bisa menerangi jauh, lebih jauh ke depan lagi. Dan kita bisa melihat sekitar kita ada apa. Wah, ada panah-panah si jahat, wah ada musuh di sana, wah ada ini ada itu. Kita bisa lebih waspada. Wah, di sana ada ini, ada itu. Jelas kita bisa melihat semuanya. Nah, itu yang dimaksud dengan terang bagi jalan kita. Sehingga apa tanda-tanda zaman kita bisa lihat, apapun itu kita bisa lihat. Firman Tuhan yang luar biasa yang akan menyatakan kepada kita. Kita bisa melihat dengan jelas dimensi surga jauh ke depan. Masa depan kita bisa lihat, bukan berarti kita terawang ramal dan lain sebagainya, enggak. Tapi kita bisa melihat jauh ke depan bahwa masa depanku penuh dengan harapan. Bahwa segala kebaikan di depan sana Tuhan sudah sediakan buat saya. Yang penting saya tetap taat dan saya berjaga-jaga di sini. Nah, ada satu kisah yang disampaikan kepada saya yang saya sering dengar. Saya tidak tahu kisah ini hanya sebuah cerita fiksi belaka atau ini kejadian nyata, tapi intinya saya mau mengambil hikmah yang luar biasa dari sebuah peristiwa ini. Kisah ini, saudara, ada seseorang yang sedang dikejar-kejar. Dia dikejar di tengah hutan, dia dikejar entah siapa yang mengejarnya, pokoknya sesuatu yang membahayakan dia. Sehingga membuat dia harus berlari dengan secepat mungkin. Nah, ketika dia berlari, ternyata dia tidak bisa melihat ke depan. Di sana ada jurang. Dia jatuh, pok. Dan secepat kilat, segesit mungkin dia berusaha meraih apapun yang dilewati oleh tangannya. Dan ternyata dia meraih sebatang pohon, entah itu akar atau apapun itu dia raih. Nah, ketika itu menjelang pagi, menjelang subuh, jadi dia mulai, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya nggak kuat Tuhan, saya udah capek lari seharian, sekarang saya ada di tengah jurang, di tengah antara hidup dan mati, saya jatuh ke jurang, saya tidak bisa melihat ke bawah, Tuhan tolong saya Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong saya sekarang saya pasti mati. Nah, terus ada suara yang katakan, dia dengar langsung, lepaskan tanganmu. Dia bilang, lepaskan tanganku. Aduh Tuhan, jangan main-main. Please Tuhan. Di bawah sana entah jurang itu batu atau apapun itu saya gak ngerti. Tolong Tuhan. Tolong saya dengan caramu yang ajaib. Tuhan kasih dia dengar lagi suara Tuhan. Lepaskan tanganmu. Dia masih berpikir lagi. Aduh ini Tuhan bener-bener deh. Aduh mau bilang apa lagi ini. Tuhan kok gak mengerti ya? Apa Tuhan gak tahu keadaanku sekarang ini seperti apa? Tuhan, aku antara hidup dan mati, jadi jangan main-main. Nah, ceritanya begitu. Akhirnya dengan susah payah, dia akhirnya menyerah. Dia menyerah dan tidak mau berseru lagi kepada Tuhan. Dia katakan, percumalah Tuhan itu, saya berseru-seru kepada Tuhan, jawabannya tetap sama, percuma. Nah sudah, akhirnya dia berusaha sekeras mungkin, dia berusaha sekuat mungkin untuk supaya dia tetap bertahan. Sampai terang itu muncul. Ketika terang itu muncul, pagi itu muncul dan terang, dia bisa melihat sekitarnya. Betapa menyesalnya dia, saudara. Dia sangat menyesal. Kenapa? Ternyata antara telapak kaki dengan tanah itu tinggal 2 jengkal, 1-2 jengkal, saudara. Saudara bayangkan, dia semalam-malaman atau boleh dikata dari menjelang subuh sampai subuh mungkin 2-3 jam atau 4 jam dia berusaha bertahan. Dia sudah kelelahan berlari-lari di atas, dia masih harus bertahan berpegang-pegangan di batang pohon ataupun di akar pohon yang dia dapat itu. Saudara bayangkan, dia ternyata pas lihat ke bawah, astaga, ternyata benar
Napa ndak dari pertama Tuhan bilang lepaskan tanganmu, aku lepasin aja tanganku ya. Aduh, udah telat. Nah, udah kehabisan, udah nggak berdaya. Nah, firman Tuhan itu seperti itu sebenarnya, saudara. Firman Tuhan itu terang, pelita. Ketika firman Tuhan itu menjadi terang di dalam hidup kita, kita bisa melihat sekitar kita. Kita bisa melihat dengan jelas keadaan kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, walaupun mungkin kita mengalami kesusahan dan akhirnya jatuh, ketika kita tahu kita harus berpegangan di mana karena terang. Waduh, ini pak pegang. Dan ketika kita jatuh, kita tahu seberapa dalam kita jatuh. Wah, tinggal sedikit loncat aja, pak, selamat. Waduh, jangan, ini masih butuh pertolongan. Karena kalau masih terlalu jauh, lubang sana masih terlalu jauh, saya harus meraih yang lain, turun pelan-pelan atau naik pelan-pelan, atau ternyata saya jatuhnya tidak terlalu jauh dari atas. Jadi saya harus meraih untuk manjat ke atas lagi. Melihat keadaan dan bisa menyelesaikan, memberi solusi. Nah, firman Tuhan itu seperti itu, saudara. Makanya Alkitab catat, firman Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Fungsinya itu, saudara, supaya waktu kita bimbang ada firman Tuhan. Waktu kita dalam kegelapan ada terang Yesus. Sehingga kita tidak perlu khawatir, sehingga kita tidak perlu takut, sehingga kita tidak perlu merasa, aduh Tuhan kok gak tolong-tolong sih. Dan merasa sesak hati, akhirnya tawar hati, putus asa. Menjadi anak rohani yang up and down. Kadang naik, kadang turun. Kadang on fire, kadang melempem. Karena apa? Tidak ada terang firman di dalam hidupnya. Dia tidak bisa melihat ke depan lebih jauh tentang hidupnya, tentang masa depannya. Yang dia lihat selalu gelap. Kenapa dia ketakutan? Karena tidak ada harapan di depan sana. Aduh, saya nggak bisa lihat. Makanya hidupilah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kemarin kita sudah bahas, saudara, kalau saudara mengikuti doa malam hari Jumat kemarin, saudara, ada itu Bapak Pendeta Yus Timotius. Saya sampai kaget, tercengang-cengang ketika dia membawakan firman, sama persis seperti apa yang sedang kita bahas. Bahkan minggu lalu ya, bahkan setiap ayat larinya kemana sampai Maleaki pun disinggung sama dia. Sama. Sekalipun ada beberapa tafsiran yang berbeda, tapi tujuannya sama. Satu, membangun manusia rohani. Jadi saudara, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Jadi saya mengambil satu kesimpulan, dan memang dari kemarin memang baik saya maupun Bapak Gembala juga kadang, dan memang sering dan selalu satu roh. Apa yang akan saya sampaikan, ternyata Bapak Gembala kasih materi, apa yang saya pikirkan untuk diberitahukan, untuk dikasih tahu kepada saudara sekalian dan untuk saya sendiri pribadi. Saudara yang kekasih, saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kami selalu katakan bahwa kalau proyeknya Allah itu nggak pernah salah. Dan selalu kalau manusia aja kalau mau merancang sesuatu atau membuat sesuatu, dipikirkan matang-matang, dipersiapkan, pokoknya sesempurna mungkin. Apalagi sang pemilik proyek ini adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sangat sempurna. Jadi ketika dia memberikan kepada kita satu tugas atau proyeknya ini nih untuk GPDI Philadelphia Kedungu nih, proyeknya bangun jalan raya nih, maka yang akan dia kirimkan kepada kita sebagai bahan bakunya adalah bahan-bahan untuk keperluan jalan raya tersebut. Nggak mungkin dikirim, kayak saya katakan kemarin, dikirim genteng lah, dikirim keran air lah, dikirim keramik lah. Ya nggak mungkin. Paling yang dikirim ke kita adalah
kebutuhan-kebutuhan seperti beton, seperti apapun itu yang sekarang cor-coran yang sudah jadi ya saudara ya, untuk benar-benar bisa menjadi seperti yang diharapkan oleh Tuhan, menjadi jalan raya yang bagus. Nah, itu demikian juga dengan proyek yang untuk kerajaan surga yang ada di dunia ini yang Tuhan percayakan untuk kita jemaat Tuhan GPDI Philadelphia Kedunguni, membangun manusia rohani. Makanya materinya nggak pernah jauh-jauh dari situ. Ketika seseorang mengambil jurusan di dalam kuliahnya, saudara, saya mau ambil jurusan misalnya jurusan akuntansi. Nah, saudara, setiap hari yang saudara diperhadapkan kepada saudara yang berbicara dengan akun, dengan berhitung, dengan sesuai dengan makanan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang akuntan yang benar-benar lulus gitu loh, sampai lulus, sampai selesai sarjana akuntansi. Nah, dan kalau dia dapat pelajaran-pelajaran lain itu hanya melengkapi saja ya. Jadi demikian juga dengan kehidupan kita ya saudara. Pilihan yang kita ambil juga itu menentukan, saya mau ikut Yesus. Maka yang kita dapat adalah bagaimana cara kita benar-benar sangat tujuannya sampai kepada yang Tuhan inginkan. Saudara, ketika firman Tuhan hari ini saya sampaikan, saya menganggap bahwa saudara sudah melakukan firman Tuhan yang kemarin. Amin. Saudara sepakat dengan saya merasa bahwa saudara sudah sepakat dengan saya. Amin. Di dalam membangun manusia rohani, kita sudah berbicara tentang Roma 12 ayat 11. Dan Roma 12 ayat 11 kita tidak bisa pisahkan dengan Roma 12 ayat 1. Dan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, mempersembahkan tubuh kita mulai dari hal yang kecil. Kita sudah bahas bersama adalah di mana mulai dari perpuluhan, hal pribadi kita dengan Allah. Ya, saya senang sekali dengan anak Tuhan yang ada di GPDI Philadelphia Kedunguni ya saudara, interaktif dan aktif di dalam mendengar firman Tuhan. Mereka lebih banyak bertanya. Kemarin sempat ada yang bertanya, Bugem, bagaimana cara menghitung perpuluhan? Wow, luar biasa saya katakan. Bugem, bagaimana perpuluhan itu? Apakah saya punya saudara nih Bugem, saya punya saudara katanya, dia kaya sekali. Terus kenapa? Hubungannya apa? Saya pikir dia mau cerita perpuluhannya banyak banget. Nah, karena kan dimulai dengan kaya sekali gitu. Ternyata dia hanya mau tanya, karena saking dia kaya, dia juga bertumbuh di gereja yang besar gitu loh. Bertumbuh di gereja yang besar. Nah, perpuluhannya ini dia langsung salurkan langsung gitu. Dia bilang perpuluhannya ini dia kasih ke orang-orang yang menurut dia hamba-hamba Tuhan yang tidak mampu gitu, yang dia kenal dan yang sering datang pun ke tempat dia. Nah, puji Tuhan memang ada ternyata hamba-hamba Tuhan yang terpanggil untuk datang ke rumah jemaat. Nah, jadi saya katakan seperti ini, menurut pengalaman saya dan menurut firman Tuhan ya, bahwa kalau perpuluhan itu beda dengan persembahan kasih. Kita sudah bahas kemarin bahwa perpuluhan itu adalah pagar pelindung, sementara pemberian itu adalah benih yang kita tabur dan nantinya kita akan tuai dengan hasil yang terbaik kalau kita pagari dengan perpuluhan. Jadi, dan perpuluhan itu jelas Alkitab katakan bahwa bawalah ke rumah Tuhan, ke tempat perbendaharaan di mana tempat engkau bertumbuh, di mana engkau diberi makan. Nah, saya senang dengan Pendeta Gilbert, saya dikasih sharing sama anak Tuhan. Ini anak Tuhan di GPDI Philadelphia ini Kedunguni luar biasa. Nah, benar nggak Bugem kalau perpuluhan seperti ini yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert? Saya katakan saya setuju, memang benar. Ketika kita makan di rumah makan Padang, terus kita bilang, rumah makan Padang, kamu kan sudah besar, kamu kan sudah gede, kamu pasti modal penghasilannya udah banyak. Kasihan tetanggamu restoran kecil, rumah makan kecil. Saya makan di sini tapi saya bayarnya di sana ya. Kasihan dia butuh topangan. Nah, jadi beda saudara, nggak mungkin bisa ngamu-ngamu ini orang yang pemilik rumah makan Padang.
mau besar, mau sudah kaya, mau apa, yang namanya kamu makan di situ ya kamu harus bayar di situ. Nah begitu juga kalau memang kamu merasa berbelas kasihan dengan yang di sebelah, kamu nggak perlu makan di sini. Kamu pergilah ke sana, makan di sana atau sumbang aja ke sana. Kalau kamu memang berbelas kasihan, itu namanya menabur benih. Tapi kalau kewajiban kamu makan, kamu harus bayar, kamu lakukan. Nah itu, jadi itu penjelasan saya, dan memang saya setuju ketika ada anak Tuhan merekomendasikan itu, ya memang benar itu masuk di akal. Nah kembali saudara, saya senang dengan anak Tuhan yang aktif membangun manusia rohani atau lebih tertarik dengan perkara-perkara rohani ya, yang membangun iman. Puji Tuhan. Saudara, membangun manusia rohani ini adalah proyek yang besar dan jangka panjang ya saudara ya. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, tidak akan pernah berhenti kita membangun manusia rohani sampai kita beristirahat. Amin. Jadi selama masih bernafas, mari pikirkanlah pikiran-pikiran Allah, yaitu hikmat Allah yang Tuhan berikan kepada kita untuk membawa kita lebih hidup dekat kepada Tuhan, untuk kita membawa kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Nah saudara, jadi untuk bisa melakukan firman Tuhan di dalam ayat 11 yang dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, kita harus kembali ke ayat yang pertama di dalam Roma 12 pasal ayat 1. Di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita harus kembali karena ini satu paket saudara. Nah di dalam ayatnya yang ke-11 tujuannya sama, melayani Tuhan. Dan layanilah Tuhan di sini kan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di ayat yang pertama saudara, dalam bahasa Indonesia memang dicatat di sana, itu adalah ibadahmu yang sejati, serving the Lord ya. Maksud saya ibadahmu yang sejati. Tetapi saudara dalam bahasa Inggris dicatat di sana, sini saudara, saya baca supaya saudara berdasar kalau saya maaf saudara. Di sini dikatakan saya kurang pinter berbahasa Inggris, tapi saya akan coba membacanya dengan baik dan benar. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable. Maaf saudara, saya kehilangan sebentar saudara ya. Nah, di sini dikatakan, I beseech you, therefore, brethren, by the mercy of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Nah ini reasonable service saudara. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia di sana dikatakan yang merupakan pelayanan yang wajar. Jadi satu paket, satu sama dengan yang ayat 11. Tujuannya sama. Jadi mempersembahkan tubuh itu adalah pelayanan. Ibadah yang sejati yang disampaikan di dalam Roma 12 ayat 1 ini adalah berbicara tentang pelayanan kita kepada Tuhan. Pelayanan yang wajar, ibadah yang sejati. Amin saudara. Jadi di sini kita sudah bisa melihat bahwa ibadah yang sejati itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi pelayanan yang wajar di hadapan Tuhan. Jadi apa itu? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ayat 11 dan ayat 1 itu berkaitan erat. Paulus dalam ayat 11 menghimbau supaya jemaat Tuhan mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jasmani memang penting,
tetapi rohani jauh lebih penting. Itu yang ditekankan di dalam ayatnya yang ke-11. Jadi saudara yang kekasih, kembali ke ayat 1. Paulus berusaha mengingatkan jemaat untuk kembali merenungkan kasih Tuhan. Tadi di sini kita sudah baca, demi kemurahan Allah. Paulus berusaha mengingatkan, saudara yang kekasih, ingat pengorbanan Yesus. Kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Oleh darah Yesus tadinya kita binasa, sekarang kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Dipanggil oleh Allah, dikuduskan oleh Allah. Jangan sia-siakan. Rasul Paulus katakan, kamu sudah ditebus, sudah selamat, maka haruslah kamu mempersembahkan tubuhmu. Jadi mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan itu adalah wajib hukumnya. Karena kita tidak dapat membalas kemurahan dan kebaikan Allah dalam pengorbanannya. Amin saudara. Himbauan ini adalah himbauan yang lebih menekankan tentang nilai moral. Saya sudah bahas tentang nilai moral dan integritas. Mulai dari mana? Ya mulai dari yang tidak kelihatan. Ya saudara, hubungan pribadi. Amin. Karena kalau mulai dari yang kelihatan, maka kita bisa berpura-pura. Benar tidak saudara? Kalau kita mulai dari yang kelihatan, ini orang ahli-ahli Farisi ini paling jago saudara. Nah, dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi di akhir zaman ini semakin merajalela. Jadi yang kelihatan perbuatan dagingnya dinomor satukan, tetapi hubungan mereka dengan Allah sangatlah tidak baik. Saudara yang kekasih, kembali lagi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa himbauan ini tentang nilai moral, yaitu integritas. Kenapa saudara? Dan uji coba nilai moral integritas ini ada dalam perbuatan yang sederhana namun sulit dilakukan, yaitu perpuluhan. Kita udah lewati kemarin, kita sudah bahas. Saya katakan perpuluhan adalah hubungan pribadi kita dengan Allah. Ya, jadi saudara ingat-ingat supaya hubungan kita dengan Allah itu secara pribadi itu pun dipulihkan. Amin saudara. Dan saya anggap saudara sudah setuju dengan saya tentang perkara ini. Amin. Tidak ada lagi, kalau ada yang komplain tentunya udah dari kemarin-kemarin ya. Kalau justru responnya baik berarti setuju dan mau naik, mau melangkah lagi, mau lebih tahu lagi, karena itu pertanyaan yang datang kemarin. 3 hal yang perlu kita pelajari di sini dari ayat yang pertama dari Roma 12 ini. Persembahkanlah tubuhmu. Mulai dari hal yang kecil tadi kita sudah sampaikan, untuk mengembalikan moral yang baik di dalam diri manusia supaya kita kembali bisa dipercaya oleh Allah dan dipercayakan proyek-proyek yang besar supaya kembali Allah bisa bekerja sama dengan kita dalam kerajaan Allah di dunia ini. Maka kita harus mulai dari hal yang kecil, yang sederhana, di mana kita bisa dipercaya oleh Tuhan, mengembalikan milik Tuhan seperti yang Tuhan mau. Tadi saya sudah katakan saudara bahwa himbauan di dalam ayatnya yang pasal 12 ayat 1 ini adalah himbauan yang lebih menerapkan atau menekankan nilai moral atau integritas seseorang. Kenapa? Kita lihat keadaan jemaat yang ada di Roma saat itu. Kita melihat keadaan di sana sangat kental dengan agamawi. Nah ini kalau kita baca dari Roma pasal 1 sampai pasal 12 sekarang kita baca, Paulus bekerja sangat keras untuk menghimbau jemaat Tuhan, untuk mengingatkan mereka, untuk panggilan mereka supaya mereka kembali memperjuangkan apa yang sudah selamat, yaitu jiwa mereka, bukan hal-hal lahiriah. Jadi di dalam ayat yang kedua itu sangat jelas dikatakan di sana ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi saudara, kita bisa mengambil kesimpulan dalam kalimat ini cukup jelas menggambarkan keadaan gereja Tuhan saat itu. Ketika Roma 12 ayat 11 dan Roma 12 ayat 1 ini disampaikan. Mereka hampir-hampir saja menjadi sama serupa dengan dunia ini. Ya saudara ya.
Dalam hal apa? Ya kedagingan saudara, tidak ada lagi yang lain. Mereka lebih cenderung peduli dengan hal-hal daging, hal-hal jasmani, hal-hal lahiriah yang kelihatan. Dan Paulus melihat ini sebagai sesuatu kemerosotan iman dan menuju kepada kebinasaan. Paulus melihat ini gak baik ini, kalau dibiarkan terus ini bahaya ini. Jemaat Tuhan mau kemana ini? Itulah sebabnya Paulus menghimbau, mengingatkan kembali kepada mereka akan panggilan Allah. Paulus gak jemu-jemu katakan. Di dalam pasal 9, dia berusaha mengingatkan, ingat panggilanmu, Allah yang sudah setia panggil kamu dari awal sampai sekarang ini, bahkan sudah rela mengirimkan anaknya yang tunggal supaya kamu beroleh selamat. Paulus berusaha mengingatkan mereka bahwa Yesus sudah mati untuk menebus jiwa, bukan daging mereka. Jadi Paulus rindu, dan kalau bahasa saya mungkin katakan, please, saya mohonlah, saya menasehatkan kamu, perjuangkan yang sudah selamat itu, yaitu jiwa kalian. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan terbawa oleh keadaan. Jangan terbawa oleh situasi. Dunia, memang kita namanya masih hidup di dalam dunia ini. Kita tidak bisa lepas dengan perbuatan-perbuatan daging. Tetapi ingat saudara, kata Paulus, ingat. Jangan fokus pada hal-hal yang lahiriah. Yang dituntut adalah ibadahmu yang sejati. Hal-hal rohani yang membangun iman. Lebih fokus lagi. Arahkan matamu, arahkan pandanganmu kepada keselamatan yang sudah kamu terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 8 ayat 35. Saudara, jelas di sana dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Siapa saudara? Paulus rindu kita untuk memperjuangkan yang sudah selamat, yaitu jiwa kita. Kita sudah banyak belajar tentang tubuh, jiwa, dan roh. Sekarang Paulus rindu supaya kita benar-benar fokus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Secara sadar kita mau membiarkan Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Jalani hidup kita sebagaimana kita ada di dalam dunia ini. Tetapi jangan sampai perkara-perkara dunia ini mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Amin. Keadaan sekarang ini, saudara, saya katakan, ini belum seberapa. Kalau saudara mungkin banyak membaca berita bahwa seorang yang dikatakan orang yang paling kaya, Bill Gates. Nah, saya kalau bilang, saya suka bercanda. Kalau siapa yang suka bilang Bill Gates, nah saya lebih suka bilang Bill Gates. Nah, jadi saudara yang kekasih, dia mengatakan seperti ini, saudara. Dari semenjak tahun 2018, dia sudah meneliti tentang kasus virus corona ini, saudara. Dan dia katakan ini tidak hanya berlangsung cepat dan atau selesai dengan secepat mungkin, tapi ini bisa berlangsung sampai mungkin 1 atau setengah tahun lagi. Saya lagi kebayang nih, saudara, sekarang di Indonesia ya, kalau mungkin di Wuhan dan sekitarnya yang sudah terlebih dahulu terpapar sebelum Indonesia, mungkin sudah dari bulan Januari, masuk bulan Januari, Desember tua-tua.
Nah mungkin mereka sudah masuk ke bulan yang keempat. Tetapi kita di Indonesia baru masuk 1 bulan lebih sedikit ya saudara. Kalau tidak salah Bapak Presiden mengumumkan 2 orang terpapar COVID-19 itu mungkin tanggal 2 Maret ya saudara. Sekitar seperti itu saudara, Maret ya, saya awal-awal Maret. Jadi ini April baru berarti masuk 1 bulan. 1 bulan, ini tanggal 24 berarti 1 bulan setengah lebih lah saudara ya. Nah ini baru segini manusia sudah seperti ini keadaannya. Ya saudara, susahnya minta ampun saudara. Pro kontra di mana-mana. Keadaan tidak menjadi lebih baik. Orang khawatir, orang ketakutan yang luar biasa. Kebayang gak saudara? Kalau intimidasi corona ini ternyata memang bertahan sampai 1,5 tahun. Aduh saudara, benar kata firman Tuhan. Saya harus cepat-cepat datang kata Tuhan. Kalau enggak gak ada yang selamat. Saya lagi kebayang kalau Tuhan datang sekarang ini saudara. Kenapa saya katakan seperti itu? Takut wajar. Bukan hanya 1-2 orang yang selalu berkata seperti itu kepada saya. Wajar Ibu Gembala, wajar Jesse kalau takut, kita masih manusia. Tapi yang penting jangan takut yang berlebihan. Saudara, di firman Tuhan gak ada yang bilang ada takut berlebihan. Wahyu katakan, nah, saudara baca aja ya. Nah, semoga saya masih ingat ayatnya di mana. Wahyu katakan di sini orang-orang yang daftar pertama, tetapi orang-orang penakut. Nah, Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, tetapi orang-orang penakut. Nah, urutan pertama saudara, orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Jadi saudara jangan main-main dengan takut ya. Jangan sampai saudara gak bisa bedain lagi rasa takut dengan takut berlebihan ya. Nggak ada di sini bilang takut berlebihan. Yang urutan pertama takut berlebihan bukan, nggak ada. Di sini cuma takut tok. Takut disamakan dengan tidak percaya kepada Tuhan. Ya saudara, di sini juga pendusta. Hati-hati kalau saudara rajin baca firman tapi tidak melakukannya, mendustai diri sendiri. Nah, bahaya saudara ya. Jadi jangan sampai alasan lahiriah, jangan sampai alasan jasmania. Nah, katakan wajar, kita masih manusiawi. Nah, enggak ada manusiawi yang masuk surga saudara. Jadi jangan dipertahankan. Kan memang Ibu Gembala, kita masih manusia, kita masih penuh kelemahan. Kalau kita sadar kita masih manusia penuh kelemahan dan kekurangan, maka kita harus bisa melakukan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita mempertahankan cinta mula-mula kita. Amin. Kalau kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, tidak ada alasan manusiawi. Kita sedang membaca kitab Daniel. Dan hampir selesai karena sudah di akhir zaman. Saudara, di sana saya melihat kisah tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Sebelum mereka diperhadapkan dengan goncangan yang besar, dengan tantangan yang luar biasa, Daniel di goa singa, Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam perapian yang menyala-nyala, dipanaskan 7 kali lipat. Saudara, yang terjadi adalah apa? Sebelum mereka pada tingkat yang seperti itu mengalami ujian, saudara, yang mereka lakukan adalah membangun manusia rohani. Kenapa saya katakan membangun manusia rohani? Seperti yang dikatakan Paulus, saudara harus benar-benar membaca firman Tuhan.
Dan minta Roh Kudus tuntun saudara. Jelas Alkitab katakan, ketika mereka sampai ke pembuangan di Babel, mereka orang-orang terpilih, orang-orang pintar, orang-orang berhikmat. Bahkan Daniel menjadi orang nomor 2 di bangsanya, di Babel waktu itu saudara. Tetapi mereka mengambil keputusan yang sederhana. Kalau secara manusia saudara, berlebihan ini Daniel sama teman-temannya. Masa cuman makan daging, masa cuman makan makanan raja doang, nggak mau. Itu doang kok nggak bisa. Nah, saudara harus tahu ini soal prinsip integritas. Jadi ketika mereka berada di sana, mereka mengambil keputusan, mereka mengambil komitmen bahwa mereka tidak akan mencemarkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan Babel. Babel itu saudara berbicara tentang dunia ini. Babel itu berbicara atau Babel itu menggambarkan dunia. Gambaran dari dunia ini. Dan ketika ada anak Tuhan di sana, bahkan mereka mempunyai kedudukan yang tinggi, bahkan mereka berpengaruh di sana, tapi mereka tidak terpengaruh dari hal-hal yang kecil. Bukan langsung hal yang besar. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan langsung ke goa singa dan langsung ke perapian. Tidak, mereka mulai dari hal kecil membangun manusia rohani. Mulai dari yang tidak kelihatan. Mulai dari komitmen yang sederhana. Kami gak mau makan itu hidangan raja, kami cuma mau makan sayur dan air putih. Sehingga menimbulkan kekhawatiran, nanti yang lain gagah perkasa, kalian letoy-letoy loh, nanti kami disalahkan. Kata si Daniel dan teman-temannya, coba uji kami. Nanti sekian hari, coba uji. Nanti lihat siapa yang paling tangguh. Dan terbukti saudara, hanya makan sayur dan minum air putih, mereka lebih unggul dari yang lain. Amin saudara. Karena hidupnya erat melekat dengan Tuhan. Amin. Punya komitmen. Sekalipun saya ada di dunia ini, sekalipun saya secara lahiriah masih menghidupi hidup dalam daging kemah sementara ini, sekalipun urusan saya di dunia ini banyak sekali, tapi saya tahu panggilan saya. Saya milik Tuhan, saya anak Tuhan, dan saya mau mempersembahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan sepenuhnya, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi apa yang saya ucapkan, apa yang saya perbuat, apa yang saya pikirkan, semua adalah tujuannya melayani Tuhan. Tujuannya semuanya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang tidak. Jadi saudara yang kekasih, mari dari hal-hal sederhana kita bertumbuh. Dari hal-hal sederhana kita tidak mencemarkan. Kuat di dalam Tuhan. Berkomitmen dengan Tuhan. Amin saudara. Mari banyak belajar dari firman Tuhan. Dari tokoh-tokoh Alkitab selain Tuhan Yesus. Tapi jadikan Yesus adalah tokoh utama di dalam kehidupan kita. Sebagai teladan yang luar biasa. Yesus juga sama. Sekalipun dia punya banyak kesempatan untuk memakai kedaulatannya, untuk mempercepat proses dia pelayanannya di dalam dunia ini. Tapi dia tidak melakukan hal sekalipun tidak terlihat. Sekalipun otoritas tertinggi ada di dia, dia mampu melakukannya. Dan Bapa tidak mungkin komplain, tetapi dia tidak menggunakannya. Dia tahu bahwa misinya adalah menyelamatkan jiwa-jiwa umat manusia. Jadi saudara yang kekasih, kembali. Kalau saudara mau ikut Tuhan, memang tidak ada jalan lain. Kalau saudara mau memilih untuk memperjuangkan jiwa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan ini, mari persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Bangun manusia rohanimu dengan perkara-perkara rohani. Jasmani memang penting, tapi ingat rohani jauh lebih penting, kata firman Tuhan. Amin. Di tengah-tengah keadaan sekarang ini, tidak ada alasan untuk kita takut, tidak ada alasan untuk kita gentar.
Kita percaya jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tentunya dengan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu adalah hikmat Tuhan itu adalah pikiran Allah. Di mana di sana ada takut akan Tuhan. Kita berserah penuh kepada Tuhan di bawah tuntunan Roh Kudus. Maka Dia akan memberikan, akan menyingkapkan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu bimbang. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ini belum seberapa saudara. Kembali lagi saya katakan, ini belum seberapa. Ya saudara, keadaan kita sekarang ini akan menjadi lebih berat lagi ke depannya. Tetapi saudara, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan merespon ini semua. Seperti tadi, firman Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita bisa melihat jauh ke depan, kita bisa melihat keadaan sekitar kita. Dan kita akan selalu mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Bagaimana caranya? Hidupi firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara. Pada saat pagi hari ini, saya rindu supaya kita benar-benar melakukan firman Tuhan ini. Mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi sama serupa dengan dunia ini. Kita adalah umat-umat tebusan Allah. Kita adalah umat-umat Allah, pilihan dan panggilan Allah yang luar biasa ada di dalam kehidupan kita. Mari kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Amin. Haleluya. Tetap on fire saudara. Jangan takut. Apapun alasannya masih manusiawi dan lain sebagainya. Sekali Alkitab katakan jangan takut, harga mati. Karena takut itu adalah dosa. Ketika saudara takut, maka hubungan saudara dengan Allah otomatis terputus. Amin. Haleluya. Saudara mau seperti itu? Tidak saudara. Untuk saudara berada di koram Deo, untuk selalu berada dalam hadirat Tuhan, saudara perlu yang namanya hidup kudus di hadapan Tuhan. Hatinya bersih, tanpa ada rasa takut, tanpa ada dosa, tanpa ada celah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih saudara, firman Tuhan yang luar biasa ini memberkati kita. Mari saudara yang kekasih. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini datang memberkati kita. Datang memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Tidak hanya hidup tetapi kudus. Dibenarkan oleh firman Tuhan. Dan menjadikan firman Tuhan itu, Alkitab itu pedoman di dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Kami mengundang untuk singer, pemain musik maju ke depan. Mari berikan hati kita kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagai ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian yang pertama kali kita nyanyikan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya Yesus. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, bentuklah
pemusik juga menyanyikan pujian ini dari awal. Dengan sadar dan telinga kita mendengarkannya. Semua kita yang ada di rumah, mari nyanyikan pujian ini. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Biar telinga kita mendengarnya. Tuhan, bentuklah hati ini. Haleluya. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Haleluya. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua, tidak ada yang tersisa. Semua ku berikan padamu. Katakan, Tuhan, kuduskan. Kuduskan hingga tulus selalu. Haleluya. Agar aku menyenangkan-Mu. Katakan, menyenangkan-Mu, amin Tuhan. Haleluya. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tidak ada alasan lain ketika kita menjadi percaya, ketika kita menjadikan Yesus teladan di dalam hidup kita. Tujuan kita satu, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang lain. Menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, semua harus menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak ada jalan lain selain kita mempersembahkan hidup kita, sehingga Allah berdaya penuh, kuasa Roh Allah berdaya penuh atas hidup kita, sehingga kita memiliki hikmat pikiran-pikiran Kristus. Bagaimana firman Tuhan bisa menuntun kita untuk dapat menyenangkan hati Tuhan setiap waktu, setiap saat. Roh kita menyala-nyala, membara terus setiap waktu, setiap saat. Dan yang kita pikirkan adalah selalu melayani Tuhan. Apa yang kita mau lakukan, semua yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya saya dapat melayani Tuhan. Apa yang saya pikirkan selalu tentang bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana menjadi pelaku firman. Dan hanya hidup dalam kekudusan kita bisa mendengar suara Tuhan. Hanya dalam kekudusan kita bisa menerima setiap pesan suara yang daripada Tuhan sendiri. Hanya dalam kekudusan maka Tuhan berdalam
Kami butuh firman-Mu Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, di tengah-tengah kesesakan dunia ini Tuhan, yang sering membuat kami bimbang dan merasa takut Tuhan. Tapi bersama Tuhan, bersama dengan firman Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kami kuat, bahkan kami bangkit menjadi lebih dari pemenang. Nama Tuhan saja dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami bangga punya Allah yang selalu ada bersama kami. Kami bangga punya Allah yang selalu berperang ganti kami. Kami bangga punya Allah yang selalu menolong kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Allah Roh Kudus. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Maaf ada sedikit gangguan, jadi matiin. Ya. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi dan ibadah kita sudah di penghujung dan saya percaya luar biasa. Kita sudah diberkati dengan ibadah yang luar biasa pagi hari ini. Terima kasih buat para pelayan altar yang sudah melayani pada saat pagi hari ini. Baik itu Ibu Vicky bersama timnya yang sudah luar biasa on fire, membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mengembalikan berkat berlipat kali ganda. Amin. Haleluya. Tetap kuat Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap on fire di dalam Tuhan. Rohnya harus tetap menyala-nyala dan selalu apa yang kita kerjakan, kita ingat kita melayani Tuhan. Amin. Dimanapun, di rumah, sekalipun tidak bisa datang ke gereja, kita bisa melayani suami, istri, dan anak-anak, dan juga tetangga, mungkin pelanggan di toko kita, dan lain sebagainya. Kalau kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, kita sudah melayani Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita akan berdoa syafaat. Nanti doa syafaat dibawakan oleh Ibu Sari. Doa syafaat GBTI Kedunguni. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, kami Yesus Kristus, Kepala Gereja kami. Kesempatan ini kami naikkan doa syafaat kami untuk pekerjaan Tuhan GBTI Philadelphia Kedunguni. Tuhan ambil alih pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan di Kedunguni, Doro dan sekitarnya. Berkatilah keluarga Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan pakai lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Brian Aurel, Tuhan pakai menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati juga seisi pastori. Berkati para pengurus gereja ya Tuhan, para pelayan altar, bahkan seluruh anggota jemaat. Supaya kami bertumbuh dalam iman dan dalam membangun manusia rohani kami. Tuhan, kirim jiwa-jiwa baru sehingga gereja ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang Tuhan Yesus. Berkatilah kota Kedunguni, Ndoro, Kabupaten Pekalongan. Berkatilah wali kota tingkat kabupaten, Bapak Haji Arsip Kobihi, dan Bapak Camat, Lurah, RT, RW, bahkan TNI dan Polri. Berkatilah juga tetangga-tetangga kami, muka, belakang, samping, kiri, dan kanan. Berkatilah dan selamatkanlah bangsa kami ya Tuhan, Indonesia tercinta. Bapak Presiden I.R. Jokowi Widodo bersama Kiai Haji Makruf Amin beserta seluruh kabinet Indonesia Maju, bahkan sampai kepada pemerintahan yang paling bawah. Berdoa buat pemulihan bangsa dari COVID-19 agar supaya pandemi COVID-19 cepat berlalu. Berkatilah para tenaga medis kami yang berada di garis depan dalam menangani COVID-19 dan sembuhkanlah setiap pasien COVID-19, dan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan
yang penuh kasih. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus kita dahsyat. Kita percaya bahwa apa yang terjadi atas bangsa kita, atas negeri kita semua adalah seizin Tuhan. Tapi kita harus punya hikmat Allah untuk bisa menghadapi apa yang terjadi saat ini. Kita harus bisa mengambil kesempatan demi kesempatan. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa berseru kepada Tuhan, untuk bisa berdoa bagi bangsa ini, untuk bisa berdoa untuk negara kita ini, bahkan untuk keadaan kita saat ini. Mari kita lebih banyak mencari Tuhan, beribadah, berdoa kepada Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami sudah boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sehingga ibadah kami pada saat pagi hari ini boleh Tuhan di penghujung. Kami boleh merasakan Tuhan sudah pimpin dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan sudah berkarya. Di mana tempat umat-umat-Mu berdiri saat ini, kami percaya Engkau melawat mereka. Engkau menjamah mereka Tuhan. Engkau hadir dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga mereka benar-benar berjumpa dengan Allah secara pribadi. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan altar yang sudah melayani Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Baik itu Ibu Vicky, Bapak Endang, Bapak Tura dan Ibu Endang Tuhan. Ibu Sari, Berkan Sebastian, bahkan mereka yang ada di multimedia Tuhan, di belakang layar Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan, diberkati dengan kelimpahan berkat-berkat surgawi dan berkat-berkat jasmani. Terima kasih Tuhan, bahkan umat-umat-Mu Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, yang mengikuti ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, lindungi, jaga dan pelihara, tutup bungkus dengan darah Yesus. Jauhkan dari malapetaka, jauhkan bahkan dari virus corona di dalam nama Yesus. Protek mereka Tuhan, biar kiranya Engkau mengadakan perbedaan Tuhan. Mereka yang mengasihi Tuhan dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan, bahkan hanya main-main dalam mengiring akan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, roh antusias, roh keberanian Engkau berikan selalu kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, di menghadapi
Bapak Gembala kami yang masih ada di Jakarta, Tuhan Engkau sertai, tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus, jaga dan pelihara dia untuk kami semua Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk dapat berkumpul lagi bersama-sama Tuhan, bersatu hati, menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur kepadamu buat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Kami akan berdoa untuk saudara. Mari Bapak Ibu angkat kedua belah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.